Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Suratno. Kali ini saya akan mewawancarai teman sejawat. Beliau ini adalah guru seni di SMA 1 Mbura. Sedangkan saya sendiri dari SMA PSM Pelemahan. Sehingga diharapkan dari wawancara ini ada pengembangan tentang proses belajar atau eksplorasi masalah dalam belajar siswa. Beliau tentu memiliki pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan metode pembelajaran itu sendiri. Maka diharapkan eksplorasi dari sebuah masalah tersebut bisa kita dapat kesimpulan dalam proses belajar mengajar berikutnya. Monggo Bapak. Untuk pertanyaannya apa mungkin? Pertanyaannya permasalahan di dalam proses belajar siswa itu apa ya? Permasalahan. Ya. Kalau ditanya permasalahan itu cukup kompleks Pak ya. Berarti setiap orang itu kan masih berbeda-beda. Setiap anak itu pasti kan memiliki masalah masing-masing. Entah itu masalah dari keluarga sendiri atau mungkin dari anaknya sendiri yang mungkin kesulitan untuk menangkap pembelajaran. Tapi secara keseluruhan ketika anak itu konsentrasinya berkurang sehingga daya tangkap ketika kita menyampaikan pembelajaran itu juga susah, atau keadaan juga masalah waktu juga pengaruh. Karena semakin kita kan tahu sendiri kita mulai jam 7 pagi pembelajarannya, kemudian selesai pukul setengah 4, jadi itu waktu yang sangat panjang dan cukup melelahkan bagi mereka juga, sehingga daya tangkap juga semakin berkurang ketika waktu yang menjelang siang apalagi sudah sore gitu. Jadi kalau saya rasa itu masalah pribadi juga pengaruh, kemudian keadaan suasana juga pengaruh, kemudian masalah pembelajaran juga pengaruh ke kesukaan anak juga dalam hal pembelajaran. Kesukaan anak kan macam-macam Pak ya, seperti mungkin anak yang suka matematika atau eksa kemudian disuruh belajar seni, itu juga kadang juga yang penting ngerjakan atau aras-arasan malah. Nah seperti itu Pak. Ya. Jadi ketika Bapak menghadapi sebuah masalah yang sedemikian banyaknya, kira-kira untuk mengatasi sebuah masalah belajar siswa yang menurun tersebut, kira-kira langkah apa yang Bapak ambil kira-kira? Kalau saya sendiri dalam seni kan sifatnya lebih saya buat nyantai tapi serius. Jadi kalau pertemuan hari ini atau minggu ini itu kita membuat karya seni, kemudian minggu depan selesai materi, dan minggu depannya lagi kita buat sedikit selingan dengan permainan, sehingga anak itu nggak monoton belajar dengan praktek, belajar dengan teori terus. Kadang kita juga permainan, tapi permainan itu juga harus hubungannya dengan pelajaran, mungkin berhubungan dengan nilai, mungkin berhubungan dengan materi yang ringan, sehingga anak itu lebih tertarik, lebih semangat untuk menerima pelajaran untuk minggu kedepannya, sehingga anak bertanya-tanya, ini mau apa sih minggu ini, itu mau apa sih minggu ini. Kita selang-seling seperti itu Pak, kalau saya sendiri seperti itu. Yeah. Terus kira-kira untuk masalah literasi atau belajar siswa, apakah mereka itu selalu antusias ketika kita itu menyuruh mereka untuk belajar membaca dari sebuah buku atau mode belajar yang Bapak terapkan sampai saat ini? Secara umum kalau literasi itu kurang, anak itu lebih cenderung menerima apa adanya, entah itu dalam bentuk video, entah itu dalam bentuk kita ceramah. Jadi kalau literasi suruh membaca sendiri, kemudian cari, kemudian baca, itu sepertinya masih kurang sekali kalau saya bilang. Jadi kalau mereka, adapun kalau membaca sendiri karena kita kasih tugas, contoh membuat rangkuman dari materi ini cari di internet, itu baru mereka mencari sendiri. Tapi kalau inisiatif sendiri dengan mungkin mempersiapkan materi
minggu depan dengan mencari sendiri itu kayaknya masih sangat kurang, Pak. Oh gitu. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya untuk wawancara eksplorasi masalah di dalam ruang belajar sebagai guru. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat teman-teman PPD Daljab yang saat ini masih berproses. Saya tak akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.